Pernah nggak sih habis belanja, Anda lihat struk, terus ada tulisan PPN 11%? Kita semua pasti pernah. Tapi pernah kepikiran nggak, PPN itu sebenarnya apa sih? Dan gimana ceritanya kok bisa ada? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas kisah di balik PPN di Indonesia. Ya, pertanyaan simpel kayak, loh kok saya mesti bayar ini ya? Itulah pertanyaan besarnya. Dan tenang aja, kita akan cari jawabannya bareng-bareng hari ini. Oke, untuk ngerti kenapa PPN itu ada, kita perlu time travel sedikit nih. Kita lihat dulu sistem pajak sebelum PPN. Ternyata, sistem yang lama itu, punya masalah gede banget. Bisa dibilang, dia ini tokoh antagonis dalam cerita kita. Jadi, sebelum tahun 1985, nama pajaknya itu pajak penjualan, disingkatnya PPN. PPN, P-nya cuma satu. Nah, sistem inilah yang akhirnya diganti sama pajak pertambahan nilai atau PPN yang P-nya ada dua, yang kita kenal sekarang. Nah, masalah utama dari si PPN ini adalah sesuatu yang disebut efek berjenjang atau istilah kerennya cascading effect. Gampangnya gini, ini tuh kondisi di mana pajak yang udah dibayar malah jadi bagian dari harga jual. Terus, harga baru itu dipajakin lagi. Intinya, ini adalah pajak di atas pajak. Kacau kan? Biar kebayang, kita lihat contohnya ya. Bayangin, produsen jual barang harganya 10 juta, kena pajak 1 juta, jadi distributor belinya seharga 11 juta. Nah, pas distributor ini mau jual lagi, pajaknya itu dihitung dari 11 juta, bukan dari harga asli yang 10 juta. Proses pajak di atas pajak ini terus-terusan terjadi sampai nyampe ke kita para konsumen. Hasilnya, harga barang jadi bengkak gak karuan. Nah, karena sistem yang ribet dan gak adil ini, akhirnya Indonesia bareng banyak negara lain di dunia mulai cari cara yang lebih baik. Sebuah solusi yang lebih modern dan lebih adil. Dan ternyata kita nggak sendirian loh. Perpindahan ke PPN ini benar-benar jadi tren global. Semuanya dimulai dari Perancis di tahun 1954. Dari situ, negara-negara lain mulai sadar kalau mereka butuh sistem pajak yang jauh lebih efisien. Sampai akhirnya, di 1 April 1985, giliran Indonesia yang ikut beralih. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya si PPN ini bisa dengan cerdasnya ngatasin masalah pajak di atas pajak tadi? Nah, disinilah letak keajaibannya. Yuk kita bedah cara kerjanya. Kunci dari kejeniusan PPN itu ada di dua konsep ini, pajak masukan dan pajak keluaran. Gampangnya, pajak masukan itu PPN yang dibayar pengusaha waktu mereka beli barang atau jasa. Anggap aja ini kayak deposit atau kredit pajak. Terus, pajak keluaran itu PPN yang mereka pungut waktu mereka jual barang atau jasa ke pihak selanjutnya. Nah, ini dia bagian paling pentingnya. Rumusnya super simpel. Pajak yang harus disetor ke negara itu sama dengan pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Jadi, pengusaha itu cuma setor selisihnya aja. Nggak ada lagi tuh pajak yang numpuk. Oke, kita balik lagi ke contoh yang tadi, tapi sekarang pakai sistem PPN. Produsen setor 1 juta, tapi lihat deh, distributornya, dia cuma setor 500.000. Kenapa? Karena itu selisih antara pajak yang dia pungut, 1,5 juta, sama pajak yang udah dia bayar, yaitu 1 juta. Pengecer juga sama, setor 500.000. Ini bikin beban pajak buat para pelaku usaha jadi netral. Keren kan? Dan lihat deh perbedaannya di sini. Jauh banget. Dengan PPN, total pajak yang dikumpulin negara itu 2 juta rupiah. Angka ini pas banget, persis 10% dari harga jual akhir ke konsumen yang 20 juta. Masalah pajak di atas pajak tadi, hilang total, bener-bener adil. Oke, sistemnya udah jelas. Sekarang pertanyaannya, siapa sih yang punya tugas buat ngungut dan nyetor pajak ini ke negara? Jawabannya adalah pengusaha kena pajak atau biasa disingkat PKP. Jadi PKP ini adalah semua pengusaha, mau itu perorangan atau perusahaan, yang udah resmi didaftarkan sama kantor pajak buat ngurusin PPN. Terus, apa semua pengusaha otomatis jadi PKP? Nggak juga, ada syaratnya. Dan syaratnya itu ada di angka ini, 4,8 miliar rupiah. Ini adalah batas omset tahunan. Aturannya gampang. Kalau omset bisnis Anda dalam setahun lebih dari 4,8 miliar, maka wajib hukumnya untuk daftar jadi PKP. Tapi kalau masih di bawah itu, Anda dianggap pengusaha kecil, jadi nggak wajib. Walaupun gitu, Anda tetap boleh loh daftar jadi PKP secara sukarela kalau dirasa itu lebih menguntungkan buat bisnis Anda. Oke, kita udah lihat detailnya. Sekarang yuk kita coba mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Kenapa sih sistem PPN ini bisa jadi standar yang dipakai di seluruh dunia?
Ada satu kutipan yang bagus banget buat ngejelasin ini. Intinya, dalam sistem PPN, para pengusaha, mau itu produsen, distributor, atau toko, mereka itu sebenarnya nggak nanggung beban pajaknya. Mereka cuma bertindak sebagai agen atau perpanjangan tangan pemerintah buat ngumpulin pajak. Dari sini kita bisa simpulkan sifat asli PPN. Pertama, ini adalah pajak tidak langsung, karena yang bayar konsumen tapi yang ngumpulin pengusaha. Kedua, ini pajak konsumsi. Jadi yang kena pajak itu aktivitas belanjanya, bukan penghasilannya. Ketiga, dipungut di setiap tahap. Tapi, dan ini yang paling penting, sifatnya non-kumulatif, alias nggak numpuk berkat sistem kredit pajak tadi. Inilah yang membuat PPN itu netral bagi bisnis. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan penutup. Sistem PPN ini memang dirancang super efisien dan adil buat para pengusaha. Tapi, siapa yang pada akhirnya benar-benar merasakan bebannya? Yup, jawabannya adalah kita semua, konsumen. Jadi, setiap kali kita bayar di kasir dan lihat ada PPN di struk, ingatlah bahwa beban pajak itu pada akhirnya berhenti di tangan kita.